Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito Bersama Kito Sehat. Nah pemirsa, tema kita kali ini malaria. Ini tadi Dokter Lisda menyampaikan ya bahwa ada malaria ringan, ada juga yang berat. Ini sebetulnya dok sedikit lagi ya dok ya. Ini untuk menentukan bahwa ini ringan dan berat itu apakah dari nyamuk yang menyampaikan parasitnya itu tadi, ataukah memang dari yang kecil kemudian karena tidak ditangani sehingga menjadi berat. Itu gimana dok? Oke, jadi bukan berdasarkan jenis atau spesiesnya ya. Jadi biasanya itu ketika masuk ke dalam tubuh, kan respon tubuh setiap orang berbeda-beda ya. Banyak faktor yang mempengaruhi, misalnya imunitas gitu ya. Apakah dia seorang imunokompromis, individu dengan sistem imun atau sistem kekebalan tubuh yang memang lebih lemah, adakah penyakit penyerta, ada begitu banyak faktor. Jadi responnya itu akan berbeda. Bisa dia jatuh pada kondisi gejala yang ringan saja, tapi bisa juga jatuh pada kondisi gejala berat gitu. Yang pasti kita membedakannya itu ada dari gejala klinis sebenarnya. Kalau dia udah penurunan kesadaran sudah pasti bukanlah malaria yang ringan. Ini pasti sudah menjadi malaria yang berat seperti itu. Baik, terima kasih Dokter Lisda. Mari kita lanjutkan ke Dokter Reni. Silahkan nih dok, mungkin disampaikan. Oke, kita lanjut ya Mbak ya. Ya. Izin dok. Iya. Ke bagian diagnosis ya dok ya. Oke ya, bagian diagnosis untuk dokter ini. Ini enggak sih? Ini siklus ke diagnosis. Oh ini siklusnya ya dok ya. Oke, untuk siklusnya kayak nggak perlu kita bahas, tapi kalau misalnya mau dibahas, kita bahas sedikit aja yang saya nggak usah pakai slide-nya. Tapi tadi kan udah dibahas sama Dokter Lisda ya, kalau nyamuk itu, jadi dia masuk ke tubuh kita itu ada fase menginfeksinya atau sampai dia fase bergejalanya. Jadi fase menginfeksinya itu terjadi ketika nyamuk yang membawa si Plasmodium tadi, itu menggigit manusianya. Kemudian terjadi siklus masuk ke dalam hati dan kemudian menyebar ke sel darah. Nah, ada yang namanya Plasmodium tadi yang dia itu dorman. Dorman itu berarti dia menetap nih, ibaratnya dia tidur di dalam sel hati itu aja. Jadi ketika ada nyamuk yang menginfeksi dengan Plasmodium yang sama, tubuh kita bisa terjadi pengulangan kembali mengenai malaria ini gitu kan. Nah, ada juga yang dianya memang langsung ke sel darah. Nah, ketika ke sel darah, kemudian dia kan bakal banyak tuh ya, ibaratnya tuh menjadi hal-hal yang lain. Tadi kan ibaratnya ada fasenya dia sporozoid kalau digambar, terus kemudian dia jadi tropozoid. Nah, kemudian ntar ada lagi fasenya dia jadi yang gametnya gitu kan. Nah, nantinya yang gametnya itu nanti ketika ada nyamuk yang gigit lagi, nyamuk itu akan membawa si gamet itu, karena gametnya itu nggak bisa dia membelah di dalam tubuh manusia, dia bisanya itu di dalam tubuh nyamuk, jadi sporozoid lagi menginfeksi yang lain-lainnya. Itulah tadi namakan siklus hidupnya ya. Nah, kemudian gimana sih sebenarnya kita ngediagnosis untuk kejadian malaria itu sendiri? Nah, kalau kita ngomongin demam itu banyak banget diagnosis banding yang bisa kita pikirkan. Tadi yang kayak dijelasin oleh Dokter Lisda, bisa aja kita ngomongin tipes, bisa aja kita ngomongin demam berdarah, bisa aja kita ngomongin malaria, dan satu lagi kita juga bisa ngomongin penyakit yang namanya leptospirosis. Leptospirosis itu gejalanya hampir mirip-mirip banget sama kondisi malaria. Yang membedakannya apa? Dari proses tanya jawab yang kita lakukan kepada pasiennya. Jadi apa sih keluhan yang biasanya dialami oleh pasien ini? Dia ngalamin yang pertama kali itu biasanya yang akan dialami adalah gigil terlebih dahulu. Gigil, kemudian pasiennya baru mengalami demam tinggi, kemudian habis itu dia mulai berkeringat dingin yang kayak tadi udah dijelasin. Tapi harus ditanya lagi, yang paling penting di sini adalah apakah pernah mengalami sakit malaria sebelumnya? Apakah pasien habis pulang dari wilayah yang memang endemis dari malaria itu sendiri? Yang tadi ya banyak di wilayah Indonesia bagian timur. Di bagian barat banyak nggak sih? Ada. Di Sumatera pun salah satunya contohnya kita kenal dengan Provinsi Bangka Belitung. Itu juga masih endemis banget tuh kasus malaria itu sendiri ya. Kemudian apakah ada juga riwayat memang tinggal nih di daerah yang endemis malaria itu sendiri. Kalau misalnya ada tinggal, berapa lama nih pasiennya tinggal di sana? Dan selama di sana apakah pasien ini merasakan adanya keluhan sebelumnya atau enggak? Jadi banyak. Nah, kalau misalnya keluhan-keluhan yang kayak tadi nih ya, nyeri kepala ataupun nyeri misalnya di belakang bola mata, mual, muntah, itu banyak banget diagnosis banding yang bisa kita pikirkan. Tapi yang penting juga ditanyain adalah riwayat-riwayat pasien itu bepergian selama ini kemana aja. Itu yang paling penting juga pada pasiennya.
Kemudian bagaimana nih dengan pemeriksaan fisik tadi ya, habis proses tanya jawab yang kita lakukan kepada pasien, kita gali, kita udah dapat nih diagnosis pasti, bukan diagnosis pasti sih, beberapa diagnosis bandingnya gitu kan, beberapa ibaratnya itu hal-hal yang kita bisa curigai kemana nih, apakah ini ke malaria, apakah ini ke demam berdarah, ataukah ini ke tipes, atau ini ke lepto tadi kan. Kalau leptospirosis kita ngomongin adanya riwayat banjir biasanya dialamin oleh pasiennya. Nah jadi dari pemeriksaan fisik bisa kita lihat adanya peningkatan pada suhu tubuh manusia normalnya berapa? Normalnya kan dari 36 sampai ke 37,5. Nah, ketika suhu itu di atas 37,5, biasanya itu kita udah bilangnya pasien ini demam gitu kan. Terus apalagi pemeriksaan yang bisa kita dapatkan. Nah, di sini konjungtiva ataupun telapak tangan itu tampak pucat. Itu maksudnya apa sih? Kondisinya adalah kondisi anemia. Nah, anemia itu kan berarti kan kekurangan sel darah merah. Tadi kita lihat proses siklusnya gimana. Tadi kan siklusnya dia merusaknya di sel darah merah. Berarti kalau sel darah merahnya rusak, berkurang, yang bisa kita lihat di pasiennya berarti pucat dong gitu kan. Terus apalagi nih yang bisa terjadi? Tadi skleranya ikterik, sklera ikterik itu berarti bagian putih pada mata kita itu warnanya kuning. Nanti bisa juga diiringi dengan buang air kecilnya tadi kan yang berwarna seperti coklat atau misalnya kuning tua banget gitu kan. Itu terjadi karena apa? Nah, karena proses yang terganggu tadi di sistem hati. Kan tadi awalnya dia sistemnya ada di hati duluan, berarti hatinya keganggu juga nih. Bisa juga yang ujung-ujungnya nanti adanya pembesaran organ. Nah, organ yang besar itu apa aja? Ada hati, ada limpa. Karena di sana proses-proses sel darah merah juga berlangsung ada di situ gitu. Izin dok, tadi kan disampaikan bahwa di antara pemeriksaan itu ditanyakan kepada pasien apakah pernah mengalami malaria atau tidak. Ini berarti ketika sudah pernah mengalami malaria, ada kemungkinan terkena malaria itu hanya karena dia pengulangan, karena pernah punya penyakit malaria sebelumnya, atau terkena lagi nyamuk malaria dok? Nah, itu terkena lagi yang pasti ya namanya kita bisa kena suatu penyakit pasti ada pembawanya. Jadi kalau misalnya kita digigit oleh nyamuk, kayak memang nyamuknya tadi membawa plasmodium yang untuk malaria, kemudian kita memang udah pernah kena malaria sebelumnya, dan waktu dilakukan pemeriksaan terdapat nih bukti kalau ada plasmodium yang sama dengan plasmodium sebelumnya. Gimana itu bisa terjadi? Karena yang saya jelaskan sebelumnya, ada fase di mana ada kriteria plasmodium tertentu yang dia dorman di dalam sel hati. Jadi ketika dia diinfeksi oleh plasmodium yang sama, dia bisa kambuh lagi, dan kambuhnya itu karena parasit yang sama itu. Gitu. Udah jelas ya Mbak ya? Jelas. Kita lanjutin dulu ya. Malaria ini sering terjadi karena benar jujur dok, banget. saya juga pernah malaria dulu waktu kecil. Kecil, lama sekali penyakit itu. Memang seperti itu ya dok ya? Memang lama Sebenarnya ya? kita juga semuanya kayaknya pernah ya ngalamin ya dok ya. Cuma waktu dulu mungkin kan kita jarang melakukan pemeriksaan yang namanya apusan darah. Apusan darah itu kan jarang banget dilakukan. Jadi kalau misalnya kita udah ngalamin keluhan-keluhan yang udah gigil, demam tinggi gitu kan, keringat, pasti rata-rata bilangnya malaria. Semua pasien pun bilangnya kayak gitu. Tapi kita mau negakin malarianya itu boleh dijadikan sebagai diagnosis banding kita, tapi untuk yang kelanjutannya kita harus cek apakah memang ada bukti plasmodium tersebut atau enggak. Ya paling kalau misalnya belum mau melakukan pemeriksaan apusan darah, ada pemeriksaan yang sederhana aja, kita bisa lakukan pemeriksaan rapid diagnostic test. Tapi itu bukan pemeriksaan untuk diagnostik pastinya, hanya sekedar ibaratnya screening awal aja nih. Kalau misalnya memang nih pasiennya positif nih ngarah-ngarah ke malaria, untuk lanjutannya tetap harus diperiksa apusan darahnya. Gitu. Baik dok. Oke, kita lanjut dulu ya. Boleh next slide. Nah, ini beberapa kriteria kayak yang tadi udah dijelasin ya. Kalau plasmodium itu kan banyak banget. Ada plasmodium yang tadi falciparum, kemudian oval, vivax, malaria, itu jenis-jenisnya. Dan memang untuk beberapa para plasmodium ini mereka punya ibaratnya itu spesifik tertentu, arah demamnya itu seperti apa gini. Kalau misalnya plasmodium yang tadi malaria yang karena plasmodium falciparum, demamnya itu bakalan demam yang tinggi terus-terusan. Boleh dilihat yang ada gambarannya di samping ya. Itu demam meningkat terus-terusan kan. Kalau kita lihat hari-harinya dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dia bakal terus-terusan ada fase dia turun, dan itu jarang banget. Turun paling sehari, habis itu meningkat terus nggak berhenti-berhenti. Dan memang kalau falciparum, tadi kan ada yang namanya malaria berat. Nah, untuk kasus-kasus malaria berat, itu paling banyak penyebabnya itu adalah parasit dari falciparum. Makanya tadi pasiennya bisa ngalamin kejang-kejang, penurunan kesadaran, bahkan hingga ke koma, itu rata-rata, bukan rata-rata, memang kebanyakan itu adalah
yang falciparum ini sendiri. Dan paling banyak memang untuk di wilayah Indonesia bagian timur memang kasusnya. Nah, kemudian ada malaria vivax, malaria oval gitu kan. Itu penyebabnya berarti plasmodiumnya. Kita ngikutin nama plasmodiumnya aja. Jadi nama plasmodiumnya vivax, oval berarti malarianya itu jenisnya gitu kan. Gimana sih kriteria demamnya? Dia akan merasakan demam, yang demamnya itu biasanya polanya per 2 hari atau per 48 jam. Jadi misal hari pertama dia demam, hari kedua dia nggak demam, hari ketiga dia jatuh demam lagi. Jadi dia ada per 48 jam itu dia bakal ngalamin demam. Kita sebutnya malaria tersiana. Malaria tersiana, jadi kan di hari ketiga nih dia bakal ngerasain demam lagi gitu kan. Terus kalau malariae, berarti kan plasmodiumnya tadi malariae. Demamnya itu polanya seperti apa? Nah, polanya hari pertama dia demam, kedua nggak demam, ketiga nggak demam, hari keempat jatuh lagi ke demam. Makanya dibilanglah malaria kuartanah gitu kan, karena memang polanya seperti itu. Jadi memang harus kita lihat, makanya tadi ketika nanyain ke pasien demam, demamnya seperti apa? Dari kategori demam itu banyak banget yang mau ditanyain. Gimana polanya, ada waktu-waktu tertentu nggak terjadinya demam, atau demamnya berlangsung terus-terusan nih gitu. Jadi jangan fokus mentang-mentang pasiennya bilang demam, jangan langsung diangkat, oh ya udahlah minumin aja ini gitu kan. Jangan, karena ada beberapa hal yang memang harus ditanyakan secara lebih teliti kepada pasien itu sendiri. Baik dok, ini semakin menarik dok, akan kita lanjutkan usai jeda pariwara berikut ya dok. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito Bersama Kita Sehat.